Selamat datang kembali di perbincangan kita. Anda mungkin pernah ya nonton film atau dengerin lagu gitu, yang ceritanya soal selingkuh atau hubungan di luar nikah. Tapi kok ya, kadang rasanya biasa aja, malah terkesan romantis atau lucu gitu. Nah, kali ini kita mau coba bedah bareng nih materi yang udah kita kumpulkan. Tentang fenomena ini, gimana sih media zaman sekarang itu sering banget nampilin zina? Dan gimana pandangan Islam soal ini? Kita coba ulas lebih dalam ya. Betul sekali. Jadi materi yang kita pegang ini mengkaji gimana representasi di media ya. Mulai dari drama, sinetron, lagu, novel, bahkan komedi sekalipun. Ini berpotensi pelan-pelan menggeser cara pandang kita, masyarakat, terhadap sesuatu yang ya dalam ajaran Islam itu dianggap dosa besar gitu. Kita akan coba lihat definisinya, dalilnya, pandangan ulama, terus contoh-contohnya di media, sama dampaknya apa sih buat kita? Pertama nih, yang penting dipahami dulu konsep zina dalam Islam ini ternyata luas ya cakupannya. Kajian ini ngejelasin ada zina hakiki, yaitu hubungan fisik di luar nikah, tapi ada juga yang disebut zina majazi. Nah ini apa nih persisnya? Iya, betul. Jadi zina majazi ini seringkali lebih, gimana ya, lebih halus gitu. Ini tuh perbuatan-perbuatan yang bisa jadi pintu atau pendorong ke arah zina yang sesungguhnya, zina hakiki tadi. Materi ini merujuk pada sebuah hadis, ya, catatan perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang ngerinci jenis-jenisnya. Ada namanya zina mata, itu pas ngeliat dengan syahwat, terus zina lisan, lewat ucapan yang menggoda, ada juga zina hati kayak keinginan atau niat berzina. Terus zina tangan pas menyentuh yang nggak halal, sama zina kaki pas kita melangkah ke tempat maksiat gitu. Wah jadi banyak banget ya pintunya. Bukan cuma hubungan fisik aja berarti. Ini jadi ingat sama ayat Al-Quran ya, yang soal jangan mendekati itu. Tepat sekali. Ini sejalan banget sama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 32. Bunyinya, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Artinya kan, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, fahisyah, dan suatu jalan yang buruk. Penekanan di kata jangan mendekati ini, wah dalam banget maknanya. Ulama tafsir kayak Al-Qurtubi itu menjelaskan larangan ini mencakup semua pemicunya. Bahkan Imam An-Nawawi ratusan tahun lalu loh udah ngebahas relevansi larangan ini untuk interaksi non-fisik. Yang mana sekarang jadi relevan banget kan dengan adanya media sosial, interaksi digital gitu. Menarik banget ya, penekanan di jangan mendekati. Itu kunci berarti. Nah terus kalau kita lihat materi ini lagi, gimana peran media? Kok malah sering nampilin hal-hal yang tadi disebut mendekati zina itu, kayaknya normal aja gitu ya? Nah, persis. Disitulah letak persoalannya menurut analisis di materi ini ya. Contohnya tuh banyak banget disebutin. Misalnya di sinetron atau drama. Kayak yang dianalisis di sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Adegan pacaran yang ada sentuhan fisiknya, atau bahkan alur cerita soal perselingkuhan. Itu seringkali dibingkai, dinarasikan sedemikian rupa. Sampai-sampai Anda sebagai penonton tuh bisa jadi malah simpati sama pelakunya. Gitu loh. Oh, jadi bukan cuma nampilin aja ya, tapi cara nampilinnya itu yang bisa ngaruh ke persepsi kita. Betul, cara membingkainya itu. Terus di musik, contohnya ada analisis semiotik lagu yang populer banget, Lagi Cantik. Di situ ditemukan lirik sama visualisasinya, pakaiannya, goyangannya, itu mengandung unsur sugestif. Bahkan ada yang bilang unsur pornografi, tapi kan lagunya diterima luas banget ya, bahkan sama anak-anak kecil juga nyanyiin. Iya, benar juga, sampai anak-anak hafal ya. Terus kalau komedi gimana? Nah, di ranah komedi juga sama. Tema perselingkuhan tuh sering banget jadi bahan lelucon, bahan ketawaan. Akibatnya apa? Ya kesannya jadi remeh, nggak serius. Padahal kan substansinya itu pelanggaran yang serius dalam pandangan agama. Waduh, kalau gitu, apa dong dampak utamanya buat kita nih sebagai penonton ya? Ketika hal-hal yang dalam Islam dianggap dosa besar, keji, fahisyah gitu, kok terus-menerus disajikan secara ringan, atau romantis, atau malah lucu di media? Nah, dampak paling krusial yang disoroti di kajian ini itu adalah potensi terjadinya desensitisasi moral. Maksudnya gimana? Ya kepekaan kita terhadap buruknya zina itu baik yang hakiki maupun yang majazi tadi bisa jadi makin tumpul gitu. Sesuatu yang seharusnya bikin kita ya merasa nggak nyaman, merasa itu salah, lama-lama kok jadi biasa aja. Kenapa? Ya karena terlalu sering lihat itu dinormalisasi atau bahkan diagung-agungkan dalam hiburan.
Jadi kayak kebal gitu ya, lama-lama. Iya, bisa dibilang gitu. Ini bahaya banget karena bisa mengikis pertahanan moral kita, baik pribadi maupun keluarga. Konsekuensi berat dari zina yang diperingatkan dalam Islam, kayak rusaknya nasab keturunan, hilangnya berkah hidup, sanksi di dunia dan akhirat, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi kayak terabaikan. Jadi ada semacam benturan nilai yang kuat banget antara pesan agama dengan apa yang sering kita temui sehari-hari di media. Jadi jelas banget ya kesimpulannya. Ada kontras yang tajam banget gitu ya, antara pandangan Islam yang sangat melarang zina, bahkan mendekatinya aja nggak boleh. Dengan cara media kontemporer seringkali membungkusnya. Dijadiin sesuatu yang kelihatan wajar, menarik, atau ya sekedar hiburan ringan aja. Dan risikonya, ini bisa menormalisasi pandangan Anda terhadap perbuatan itu sendiri. Penting nih buat Anda pikirkan lebih lanjut. Gini, di tengah derasnya arus informasi dan hiburan dari media, yang kita tahu kan gampang banget ngebentuk persepsi kita ya. Nah pertanyaannya, gimana caranya agar Anda bisa tetap kritis, tetap sadar dalam milih tontonan atau bacaan? Gimana caranya kita bisa tetap pegang teguh nilai-nilai atau keyakinan pribadi kita, tanpa harus nutup diri total gitu dari budaya populer yang terus berkembang? Nah ini mungkin sesuatu yang ya layak kita renungkan bareng-bareng lebih dalam lagi.